Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Udah lama banget kayaknya aku nggak buat cake-cakean kayak gini. Berhubung pas puasa dan lebaran kemarin, aku lebih banyak bikin cookies dan juga dessert. Jadi karena kangen yang moist, lembut, dan coklat, jadi yuk kita buat Choconati Mousse Cake. Ya, dari namanya teman-teman udah tahu ya, kalau cake coklat kali ini aku paduin dengan kacang, yaitu peanut butter mousse dan juga hazelnut mousse. Dan beneran, gak cuma tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget. Jadi tunggu apa lagi? Cus kita buat. Untuk cake coklatnya, pertama kita lelehkan dulu dark coklat kompon dan juga susu cair. Susu cairnya aku pakai 200 gram, untuk DCC-nya aku pakai 70 gram. Lelehkan dengan metode double boiler, sampai semuanya meleleh dan tercampur rata seperti ini. Nah, ini kita dinginkan dulu ya. Lanjut di wadah yang berbeda, kita kocok 2 butir telur dengan 80 gram gula pasir. Ini kita kocok cukup menggunakan whisker aja, sampai gulanya larut dan sedikit mengembang. Nah, kira-kira gulanya sudah larut sempurna. Selanjutnya kita masukkan 60 gram kental manis dan 80 gram minyak sayur. Lanjut masukkan juga coklat dan susu yang udah kita lelehkan tadi. Aduk rata semuanya. Oh ya, untuk minyak sayurnya teman-teman bisa menggunakan minyak nabati apapun. Yang penting nggak berbau menyengat ya. Setelah itu baru kita masukkan bahan-bahan keringnya. Di sini ada 100 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram coklat bubuk. Lalu untuk bahan pengembangnya aku pakai setengah sendok teh baking powder. Aku pakai yang double acting. Selanjutnya masukkan juga setengah sendok teh baking soda dan seperempat sendok teh garam. Aduk rata semuanya. Cukup sampai tercampur kayak gini. Setelah itu adonannya bisa kita masukkan ke dalam loyang ya. Loyang sudah aku oleskan dengan margarin dan dilapisi dengan baking paper. Aku pakai loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Lalu ini bisa dikukus atau dipanggang. Aku sendiri memilih mengukus selama 20-30 menit hingga matang. Untuk ngecek kematangannya bisa lakukan tes tusuk ya. Nah, untuk oven atau kukusan yang kamu gunakan, jangan lupa untuk dipanaskan terlebih dahulu. Nah, jika kuenya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Sembari nunggu cake-nya dingin, kita buat lapisan yang selanjutnya. Untuk yang hazelnut mousse, aku gunakan pasta hazelnut sebanyak 150 gram. Lalu tambahkan 100 gram susu cair, lalu lelehkan dengan metode double boiler sampai semuanya meleleh sempurna dan tercampur rata. Setelah itu bisa kita masukkan gelatin yang sudah direndam dengan air. Ini aku pakai gelatin bubuk sebanyak 7,5 gram plus air 35 ml. Direndam selama 5 menit sampai mengembang, lalu masukkan ke dalam adonan mousse-nya, aduk rata hingga gelatinnya meleleh dan tercampur sempurna. Nah, ini kita dinginkan dulu. Di wadah yang lain kita akan mix whipped cream bubuk sebanyak 100 gram lalu campurkan dengan air dingin atau susu dingin sebanyak 200 ml. Aduk semuanya, di sini aku menggunakan whisker, teman-teman juga bisa menggunakan mixer, hingga semua tercampur rata, sedikit mengembang dan juga mengental kayak gini. Selanjutnya baru kita masukkan adonan hazelnutnya. Pastikan adonan hazelnutnya ini udah nggak panas ya teman-teman. Oh ya, selain menggunakan pasta hazelnut, teman-teman juga bisa menggunakan selai coklat hazelnut. Untuk mereknya bisa teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Nah, ini mousse hazelnutnya udah jadi. Lanjut kita buat peanut butter mousse. Prosesnya sama persis dengan yang tadi. Tapi pasta hazelnutnya kita ganti dengan selai peanut butter atau pasta peanut butter. Oh ya, bagi teman-teman yang kesulitan mencari gelatin yang halal, teman-teman bisa klik link produk yang ada di video ini, karena di situ aku sudah cantumkan link produknya. Untuk pembelian online sendiri ini aman kok. Jadi nggak bakal basi atau meleleh di jalan. Oh ya, bagi teman-teman yang juga nggak punya loyang bongkar pasang, atau pengen juga menggunakan bahan atau barang yang aku pakai di video ini, bisa cek pembelian produknya di link produk ya. Langsung aja cek di deskripsi. Oh ya, untuk membuat mousse sendiri, mengocok whipped creamnya nggak perlu sampai kaku benar. Cukup sampai kental kayak gini, agar hasil mousse-nya lebih lembut dan nggak banyak porinya. Dan untuk daya tahan cake yang dengan mousse kayak gini, saranku penyimpanannya harus di dalam kulkas ya, karena memang riskan banget pencair, terutama kalau udara di daerah teman-teman itu lagi panas. Nah, kedua mousse-nya sudah selesai, selanjutnya kita susun kuenya. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu cake coklatnya yang udah dingin, potong bagian atasnya agar lebih rapi. Lalu ini bagian bawahnya akan aku bagi dua sama rata untuk tiap lapisan cake coklatnya. Untuk membaginya di sini aku menggunakan pisau bergerigi, atau teman-teman juga bisa menggunakan teknik yang lain seperti dengan benang atau dengan pemotong khusus lainnya. Selanjutnya bagian cake coklat ini kita balikkan lagi ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan baking paper untuk menjadi bagian dasarnya. Setelah itu baru kita tumpuk dengan mousse hazelnut. Dan sebelum di layering dengan yang lain, kita setkan dulu di dalam freezer selama 15-20 menit hingga setengah set. Nah, setelah setengah set kayak gini, baru kita tumpuk lagi dengan cake coklat dan juga peanut butter mousse-nya. Nah, setelah kuenya lengkap kayak gini layeringnya,
Sebelum dikasih topping, kita setkan dulu di dalam freezer selama 15-20 menit hingga setengah set. Nah, sembari menunggu cake-nya set, kita buat ganasnya. Untuk membuat ganas coklat, tinggal lelehkan dark coklat kompon dengan whipped cream cair. Di sini aku pakai 100 gram DCC dan 90 gram whipped cream cair, atau teman-teman juga bisa menggunakan whipped cream bubuk yang dicairkan sebanyak 30 gram lalu dilarutkan dengan air sebanyak 60 ml. Setelah meleleh sempurna, tambahkan mentega atau margarin sebanyak 1 sendok teh. Dan setelah nggak terlalu panas plus mouse-nya ini sudah setengah set, bisa kita tuangkan ganas coklat di atasnya, ratakan dan setkan dalam kulkas minimal 4 jam. Oh ya, untuk semua bagian coklatnya yang dilelehkan, pada video ini aku menggunakan teknik double boiler atau ditim ya teman-teman, agar coklatnya bisa meleleh sempurna dan gak rusak. Nah, setelah ngeset baru kita bisa keluarkan dari loyangnya. Untuk caranya kayak tadi tinggal didorong karena ini adalah loyang bongkar pasang. Tapi kalau teman-teman gak punya loyang bongkar pasang pun gak masalah, bisa gunakan loyang biasa tapi menggunakan baking paper yang lebih panjang daripada loyangnya. Jadi kalau udah jadi, baking papernya tinggal ditarik. Saranku gunakan baking paper yang anti lengket atau ada lapisannya jadi gak gampang sobek. Nah, setelah ditrim cantik kayak gini, cake-nya bisa dipotong-potong sesuai dengan selera. Gimana? Kelihatan cantik banget kan? Gak nyangka kalau cara buatnya semudah itu, tanpa mixer dan tanpa oven. Untuk tekstur kuenya sendiri ini super lembut dengan cake coklat yang moist. Perpaduan manis coklat dan gurih dari kacang, beneran enak banget. Jadi yuk buat juga di rumah.